Sejarah internet dan dunia web yang wajib kamu ketahui. Internet yang saat ini kita anggap biasa sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada tahun 1960-an, teknologi yang ada masih sangat sederhana. Para ilmuwan di Amerika Serikat menciptakan ARPANET atau Advanced Press Project Agency New York, sebuah jaringan komputer yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi informasi. Namun, ARPANET ini sangat terbatas, hanya beberapa orang yang bisa mengaksesnya. Tetapi ini adalah cikal bakal dari apa yang akan berkembang menjadi internet. Tanpa ARPANET, mungkin kita tidak akan pernah tahu betapa pentingnya saling terhubung melalui jaringan. Pada tahun 1989, seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau disebut WWW. Sebelumnya, meskipun sudah ada jaringan seperti ARPANET, akses informasi di dunia digital masih sangat sulit. Tapi Tim Berners-Lee menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk mengakses informasi ini dengan lebih mudah. Website pertama yang dibuat mungkin terlihat sederhana, tapi itu adalah fondasi dari segala yang kita lihat di internet sekarang. Tanpa penemuan ini, mungkin kita masih harus mencari informasi dengan cara lebih manual, seperti membuka buku tebal di perpustakaan. Seiring waktu, kita sudah sangat terbiasa menggunakan website, tapi bagaimana sih cara kerja sebuah website? Apa saja yang ada di baliknya? Sebuah website terdiri dari berbagai elemen yang saling bekerja sama. Ada teks, halaman web, yang dimana semua informasi ditampilkan seperti teks, gambar, atau video. Namun, halaman-halaman ini tidak hanya muncul begitu saja. Mereka disimpan di sebuah server. Server adalah komputer yang memiliki peran vital. Semua ada dari website disimpan di server. Ketika kamu mengetik alamat website browser kamu, seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, browser itu akan menghubungi server yang menyimpan informasi halaman web tersebut dan menampilkan di layar kamu. Bayangkan saja, server ini seperti gudang besar yang menyimpan segala informasi, sementara browser adalah pintu yang memungkinkan kamu untuk masuk ke dalamnya. Jika kamu pernah lihat alamat website seperti www.google.com, itu adalah domain. Domain ini sangat penting karena tanpa domain kita tidak bisa mengakses situs-situs yang ada di internet. Domain berfungsi seperti alamat rumah kita di dunia maya. Jadi setiap website memiliki alamat unik yang memudahkan kita untuk menemukannya. Sebagai contoh, ekstensi domain seperti .com, .org, atau .net memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Misalnya .com sering digunakan untuk situs komersial atau bisnis, sementara .org digunakan untuk organisasi non-profit. Selain itu, ada juga domain berdasarkan negara, misalnya .id untuk Indonesia atau .uk untuk Inggris. Ini memberikan informasi tentang asal negara dari website tersebut. Jadi, setiap ekstensi ini sebenarnya memiliki arti dan fungsi yang sangat penting di dunia digital. Di balik setiap website yang kita kunjungi, ada banyak orang yang bekerja keras untuk menciptakan dan memeliharanya. Profesi-profesi ini sangat penting untuk keberhasilan dunia digital. Salah satunya adalah website designer. Mereka yang merancang tampilan website agar enak dilihat dan nyaman digunakan. Mereka berfokus pada pengalaman visual pengunjung. Tanpa desain yang baik, website akan terasa membingungkan dan tidak menarik. Lalu, web developer. Mereka menulis kode yang membuat website bekerja dengan baik. Ada dua jenis developer. Front-end developer yang mengurus bagian tampilan yang langsung dilihat oleh pengunjung, dan back-end developer yang mengelola bagian server, database, dan segala hal yang berjalan di layar belakang. Selain itu, ada juga UX atau UI designer yang berfokus pada pengalaman pengguna. Mereka memastikan bahwa setiap elemen pada website mudah digunakan dan berfungsi dengan baik agar pengunjung tidak merasa kesulitan dan menjelajahi situs tersebut. Namun, bagaimana sebuah website bisa ada kinerja dengan baik? Semua itu dimulai dengan 3 bahasa utama: HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama adalah HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membangun struktur dasar sebuah halaman web. Dengan HTML, kita dapat menentukan elemen dasar seperti judul, paragraf, gambar, dan banyak lainnya. Tanpa HTML, website tidak akan punya bentuk atau struktur. Setelah struktur selesai, kita perlu membuatnya terlihat bagus dan menarik. Itulah tugas
tugas CSS atau setting stylus sheets. CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman web seperti warna, ukuran, font, dan layout. Bayangkan kalau semua website hanya menggunakan HTML tanpa CSS, tentu saja tampilannya akan sangat membosankan. Dan yang terakhir ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang membuat website menjadi interaktif. Dengan JavaScript kita bisa menambahkan elemen dinamis seperti tombol yang bisa diklik, animasi, atau form yang bisa mengirimkan data. Tanpa JavaScript, website akan menjadi halaman statis tanpa interaksi.